tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam Matius 24, di dalam Injil Matius pasal 24. Ini adalah khotbah dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda sains yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dan kalau kita perhatikan di dalam seluruh pasal ini, saudara, kita akan menyadari bahwa tanda-tanda ini sudah digenapi, sedang digenapi. Ada yang belum, tetapi kita sedang menuju. Bahkan kalau kita bandingkan dengan keadaan kita hari-hari ini, wabah COVID-19 dan lain sebagainya, saudara, kita akan menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Waktu dia ada di dunia, Yesus sendiri yang menyampaikan tentang ini. Dan kita akan membaca satu persatu ayat di dalam Matius 24. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan. Ayat-ayat yang saya akan jelaskan satu persatu dalam Matius 24. Ini adalah tanda-tandanya, saudara. Judul pasal ini, iya kan, adalah khotbah tentang akhir zaman. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pasal 24 dan 25 dalam Matius ini. Judul besarnya satu, yaitu khotbah tentang akhir zaman. Dan ini berhubungan semua. Lebih tepatnya di dalam Matius 25 menjelaskan tentang perumpamaan. Perumpamaan yang menggambarkan situasi jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Dan juga ada tentang penghakiman yang terakhir. Tapi kita baca dulu Matius 24 ayat 1 dan 2. Diberi perikop sendiri di sini, bait Allah akan diruntuhkan. Kita baca bersama-sama Matius 24. Saudara yang di rumah juga buka ya. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang nyaring. Baca bersuara 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, Yesus membuka penjelasannya, khotbahnya tentang akhir zaman dimulai dengan nubuatannya tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Apa maksud perkataan Yesus ini? Saudara, waktu itu mereka belum melihat peristiwa ini terjadi. Tetapi apa yang Yesus katakan ini menjadi kenyataan. Bait Allah akan diruntuhkan, diratakan, dihancurkan. Terjadi pada tahun 70 Masehi. Tahun berapa? 70 Masehi. Tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi, tepatnya waktu Jenderal Titus, Jenderal Romawi ini, bersama dengan pasukannya menyerang Yerusalem. Mereka tepat sekali menggenapi apa yang Yesus katakan. Mereka menyerang Yerusalem, membantai dalam sehari kurang lebih 200.000 orang meninggal. 200.000 orang mati. Dan bait Allah pada saat itu, saudara, Jenderal Titus, menurut sejarahnya, Jenderal Titus memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bakar semua rumah, hancurkan semua gedung, kecuali bait Allah. Ini sejarah mencatat. Titus memerintahkan pasukannya untuk hancurkan semua gedung kecuali bait Allah. Karena dia sadar, dia tahu ini tempat khusyuk, ini tempat suci, tempat kudus. Tapi apa yang terjadi? Waktu para pasukan Romawi membakar rumah-rumah di sekeliling bait Allah, api yang begitu panas membuat emas-emas yang ada di bait Allah meleleh. Perhatikan, dan emas-emas yang ada di bait Allah yang melapisi tembok-tembok bait Allah meleleh dan masuk ke dalam celah-celah batu dari bait Allah, dari bangunan bait Allah itu. Oleh sebab itu, para pasukan ini, mereka mau ambil emas, tapi sudah meleleh. Terpaksa mereka harus bongkar batu-batu bait Allah, tembok-tembok bait Allah. Semuanya menggenapi perkataan Yesus. Tidak ada satupun batu yang dibiarkan
terletak di atas batu yang lain. Saudara, perkataan Jenderal Titus tidak didengarkan oleh prajuritnya. Tapi perkataan Yesus yang hidup kurang lebih 70 tahun sebelum Jenderal Titus digenapi. Yes, amin. Kita melihat Tuhan yang kita sembah, saudara. Setiap firman-Nya, setiap perkataannya akan digenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berfirman bahwa Dia akan datang kedua kali, Yohanes 14, kita sudah baca kemarin, ayat 1-3. Kalau Dia berfirman bahwa Dia akan datang kali kedua, Dia akan menjemput kita supaya di mana kita berada, di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Amen. Saudara, nantikan Dia. Amin. Amen. Berarti Dia pasti akan datang. Haleluya. Kita tidak tahu Dia datang bagaimana, tapi intinya Dia akan datang dengan seperti petunjuk firman yang dicatat tentang perkataan malaikat itu. Dia akan datang dengan cara yang sama seperti waktu Dia turun, waktu Dia naik. Dia akan datang dengan cara yang sama seperti waktu Dia naik. Amen. Seluruh dunia akan melihat. Alkitab mencatat, loh, bagaimana seluruh dunia bisa melihat Yesus datang kali yang kedua, padahal kita ada di belahan-belahan bumi yang berbeda-beda. Langit kita di Kota Kupang, saya di NTT, itu kan beda dengannya di Jakarta, beda dengannya di Amerika. Tetapi waktu teknologi berkembang, kita bisa tahu sekarang. Yes, amin. Kemungkinannya waktu Yesus datang akan ada live streaming. Begitu ada yang lihat akan ada live streaming, mau TV apapun pasti live streaming, bisa kelihatan Yesus turun dari atas. Haleluya. Amen. Lalu kita alami lagu pujian yang ulang-ulang kita nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Luar biasa, pertemuan yang manis. Siapa yang mau bertemu dengan Yesus? Saudara angkat tangan. Yang mau berjumpa dengan Yesus. Ya lo? Mau berjumpa dengan Yesus? Kita mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Sekarang saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau berjumpa malam ini? Tidak ada. Nah, artinya harus selesai dulu baru kita berjumpa kalau malam hari ini. Tetapi di akhir zaman, ketika Yesus datang kedua kali, kalau kita belum meninggal, kita belum mati, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita akan diubahkan. Amen. We will be changed instantly. Secara sekejap akan diubahkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, manusia baru, tubuh kemuliaan. Amen. Di mana tidak ada cacat celah, sama seperti tubuh Yesus waktu Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini sudah keluar konteks sedikit, tetapi intinya adalah apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus katakan digenapi. Amen. Bait Allah diruntuhkan. Malam hari ini berpegang pada firman Tuhan. Amin. Percaya pada janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amen. Ayat-ayat berikut, istri saya bisa bacakan dulu satu persatu. Itulah guna Hawa, iya kan? Tuhan bilang Dia akan jadi penolong bagimu. Puji Tuhan. Amen. Bayangkan kalau saudara kita hidup di dunia laki-laki tanpa perempuan. Waduh. Kita buka Instagram, laki-laki semua di Instagram. Ini kan pusing juga. Nah, baca ayat-ayat satu persatu. Matius 24 mulai ayat 3. Nanti saya akan jelaskan dari ayat-ayat yang dibaca ini. Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, jadi murid-murid saudara kalau istilah sekarang kepo, iya kan? Lagi duduk-duduk dengan Yesus, tiba-tiba bos, ketua dua bos. Kemana? Oh, kalau akhir zaman nanti, kemana kalau bos datang yang kedua kali? Oh, kalau ini bahasa Kupang ya saudara. Yeah. Lalu Yesus mulai jelaskan. Mulai ayat berikut, ayat keempat. Jawab- Ini tanda-tandanya, ya, perhatikan tanda-tandanya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Coba, Sebab ya,
Saudara perhatikan, ini awalnya. Yesus katakan yang pertama, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama, akan ada penyesatan. Sebelum kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, akan ada penyesatan. Bahkan bukan hari-hari ini saja. Sejak zaman Yesus sudah ada penyesatan. Sebelum Mesias, sebelum Yesus datang, saudara, sudah ada orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Itu ada di sejarah. Dan seterusnya, sampai hari ini, kita melihat semakin banyak orang-orang yang tampil dengan ajaran baru, iya kan, dengan aliran-aliran baru. Dan saudara, ciri-ciri kesesatan, perhatikan, saya sampaikan bagi Bapak Ibu untuk bisa berwaspada. Apa ciri-ciri dari ajaran sesat? Nomor satu yang paling mendasar, iya kan, yang harus kita notice lebih dahulu adalah setiap ajaran atau setiap orang yang datang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya guru biasa, Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya nabi. Orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, kita hanya perlu ikuti dia. Ini jelas-jelas sesat. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengenal Yesus, percaya dalam hati bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat, tidak akan binasa. Amen. Tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Saudara perhatikan, Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, itu sudah jelas sesat. Banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 20 Januari 2020, 32 Februari 2020. Kalau ada. Nah, saudara perhatikan. Karena sudah ada dari bertahun-tahun yang lalu. Mereka tentukan Yesus datang tanggal begini. Kumpul semua di Bandung, kalau tidak salah waktu itu. Kumpul rame-rame. Dari NTT juga banyak yang pergi. Ternyata tunggu di Bandung. Bukan Yesus yang datang, saudara. Dalmas, polisi yang datang jemput dan hukum. Itu yang pengajar sesat itu. Makanya saudara perhatikan. Hati-hati jangan sampai kita disesatkan. Ada lagi aliran yang muncul yang berkata bahwa kita harus kembali ke Taman Eden. Maksudnya kita harus seperti Adam dan Hawa. Kalau beribadah tidak perlu pakai pakaian. Karena kan mereka, iya kan, Adam dan Hawa seperti itu di Taman Eden menurut mereka. Jadi kalau ibadah tidak perlu pakai pakaian. Oh, yang bapak-bapak paling semangat, saudara. Tetapi perhatikan, ini sesat. Sama-sama bilang sesat. Sesat. Hati-hati ya. Iya. Ini langsung tulis di komentar. Sesat. Semua langsung komen sesat. Hati-hati. Nah, ini baru yang pertama. Tapi saya berdoa, setiap kita, setiap saudara, setiap kita yang mengikuti live streaming ini, tidak ada yang terjerumus ajaran sesat. Amin. Apa yang kau sudah dengar, firman Tuhan menulis, apa yang kau telah terima, ya kan, apa yang sudah kita dengar, ada urapan Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang sesat. Dan setiap pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan, yang membawa kita ke dosa, yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tentu itu sesat. Amin. Saya lihat ini komentar semua mulai sesat. Saya juga pikiran ini nanti kalau orang yang baru mulai nonton live streaming, mereka tidak nonton khotbah full, mereka cuma baca komen sesat. Orang pikirin pendeta sesat. Maksudnya ini yang komen sesat ini karena saya bilang tadi sama-sama bilang sesat, makanya komentar sesat. Jadi hati-hati. Karena begitu, luar biasa respon dari penontonnya. Saya kalau bilang sama-sama katakan Yesus baik, langsung Yesus baik di komentar. Yang berikut, tanda-tanda yang berikut Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, tanda-tanda yang berikut adalah peperangan
dalam skala apapun itu, baik perang lokal, iya kan, perang suku, yang lebih besar lagi perang dunia, itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara, generasi, lebih tepatnya generasi opa-oma kita, opa-oma kita melihat, mengalami dua perang yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Perang Dunia Pertama awal 1900-an dan Perang Dunia Kedua. Saudara, ratusan juta orang yang mati, hampir seimbang tentara militer yang meninggal dengan penduduk sipil biasa. Peperangan terjadi, semakin meningkat, terus-menerus bertambah. Ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Perhatikan, sudah mulai digenapi. Dan yang berikut ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara, saya belum bisa menunjukkan datanya malam hari ini, tetapi kalau saudara bisa googling, saudara bisa melihat bahwa kurang lebih 10 tahun terakhir ini data gempa bumi di seluruh dunia, jumlah gempa bumi di seluruh dunia itu berkembang dengan sangat signifikan, berkembang sangat banyak. Gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Bahkan yang paling kita ingat 2004, 26 Desember 2004, waktu kita lagi di gereja, lagi ibadah. Saya masih ingat itu 2004, hari Minggu tepatnya itu. Waktu lagi ibadah di gereja, apa yang terjadi? Jam 7 pagi, kita jam 7 pagi, gempa bumi, tsunami di Aceh dan berbagai negara-negara daerah di sekelilingnya, semua kena. 250.000 jiwa lebih meninggal. Kemudian 2018 lagi, 2 tahun yang lalu, gempa bumi, tsunami, di mana saudara? Di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, Sigi. Ribuan, puluhan ribu orang terkena dampak ini. Semakin berkembang, kita tidak tahu lagi ke depannya seperti apa. Tapi tanda-tanda ini sedang digenapi. Apalagi saudara? Yang pertama penyesatan. Kemudian gempa bumi. Penyesatan, perang dunia. Kemudian gempa bumi dan kelaparan. Nah, biasanya saudara, kelaparan atau dalam bahasa Inggrisnya famine ini, kelaparan, famine ini terjadi biasanya menyusul bencana, biasanya kekeringan, bencana, ataupun pandemi juga. Banyak hamba-hamba Tuhan juga sudah mulai mengatakan, saudara, para pakar juga meneliti bahwa dampak dari COVID-19 ini terjadi famine, kelaparan, khususnya di dalam sektor finansial. Kelaparan di dalam bidang finansial, di dalam ekonomi, keuangan. Orang-orang yang kaya, perusahaan-perusahaan yang besar bisa pilot, bisa bangkrut. Saya baca berita beberapa waktu yang lalu juga, ya, pemegang saham terbesar, ya, waralaba terbesar, Pizza Hut di Amerika, mengajukan pilot, saudara. Kemudian kelaparan ini berbicara soal, kalau dalam kondisi sekarang, konteks sekarang, itu bicara tentang keterbatasan, kekurangan di dalam keuangan, khususnya dalam keuangan kita. Bukan lagi kelaparan makanan, minuman, walaupun bisa juga, itu juga tercakup di dalamnya. Ini tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bencana alam mengakibatkan kelaparan. Wabah corona mengakibatkan kelaparan atau krisis ekonomi di seluruh dunia. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini pun saudara belum selesai. Ini baru permulaan penderitaan. Kemudian ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda-tanda berikutnya adalah meningkatnya penyiksaan, pembunuhan,
bagi orang-orang percaya. Persekusi akan meningkat di seluruh dunia. Dan kita lihat hari-hari ini, bukan hanya di zaman gereja mula-mula, waktu tentara Romawi menangkap orang-orang Kristen, masukkan ke dalam Koloseum, ya kan, ke dalam arena, lalu lepaskan singa-singa. Itulah istilahnya apa? Martir. Saksi-saksi yang rela mati, mempertahankan imannya, mati untuk mengabarkan Injil. Sampai hari ini, saudara, semakin bertambah jumlah ini. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Hari-hari ini, saudara, kita lihat banyak orang Kristen, bahkan influencer yang dulunya mengaku Yesus adalah Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, berubah haluan. Iya kan? Pesulap yang botak, kita tahu, yang terkenal, salah YouTuber terkenal, Dedi C. Iya kan? Kemudian artis-artis, ada orang NTT juga salah satu. Itu juga ada. Penyanyi terkenal berubah haluan. Makanya saudara, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Banyak orang yang akan murtad. Selain penyiksaan, selain persekusi bagi gereja Tuhan, banyak orang juga yang akan murtad, meninggalkan imannya. Ini tanda-tandanya. Next, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. False prophet, nabi-nabi palsu. Dan hari-hari ini pun semakin bertambah, saudara. Dari dulu ada, sekarang ada. Iya kan? Ada nabi-nabi yang mulai berkata, saya sudah pernah lawan corona. Mereka sudah tahu corona sebelum ini, lalu mereka bilang, saya sudah berperang dengan corona, tetapi saya menang dan lain sebagainya. Ini nabi-nabi muncul di mana-mana. Yang berkata diri nabi, ya, bukan nabi yang benar. Nabi palsu bertambah di mana-mana, menyesatkan banyak orang. Ayat 12, istri saya bacakan, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, karena makin bertambahnya kejahatan, tindakan kriminal, makin bertambahnya kejahatan-kejahatan di dunia, kebanyakan orang akan mengalami kasih yang dingin. Kasih mereka akan menjadi apa? Dingin. Orang sudah tidak lagi peduli mengasihi sesamanya. Bahkan orang percaya pun kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat berita-berita terbaru tentang tindakan kriminal, iya kan? Semua jenis ada. Semua jenis ada. Mau yang pembunuhan satu keluarga, iya kan? Ada berita lagi bapak bunuh anak, lalu lempar buang di dalam got, maksudnya itu bahasa Kupang got. Selokan parit, buang anak di dalam parit. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang-orang lebih mengutamakan hawa nafsu, betul kan? Orang-orang lebih menjadi arogan, keinginan diri sendiri. Harus memenuhi hawa nafsunya, keinginan dirinya sendiri. Salah satu yang lagi heboh, iya kan? Tentang beberapa hari yang lalu, ini berita terbaru. Rapat Komisi 7 DPR, kita tahu. M. Nasir, anggota DPR, saudara, menjudge. Ya, ini akhirnya oleh karena perkataannya ini, dia dijudge oleh seluruh Indonesia. Dia menyerang siapa? Orang NTT. Itu lupa nama. Saudara lihat itu di berita lagi viral itu. Intinya apa? Tidak kuasai hal itu. Iya kan? Dia tidak tahu masalahnya apa. Tapi karena emosi, tanpa pengetahuan, keluarkan argumen-argumen, ternyata salah, meleset, tidak bisa menguasai diri. Saudara perhatikan, kalau kita ada di akhir zaman, kita akan melihat begitu banyak orang yang kasihnya menjadi dingin, kedurhakaan bertambah, bahkan orang-orang Kristen pun. Waktu kita baca soal kasih menjadi dingin,
Saudara, saya tiba-tiba juga teringat tentang ini. Kita sekarang sedang ada di dalam new normal. Sama-sama bilang new normal. New normal. Kita sudah lalui masa-masa tersulit, khususnya di dalam kehidupan iman kita. Waktu PSBB, iya kan? PSBB, saudara perhatikan, tidak bisa ibadah di gedung gereja. Ibadah dilakukan secara online. Ibadah dilakukan secara online. Awal-awal, banyak jemaat semangat. Betul kan? Tapi semakin kesininya, ini terjadi di seluruh dunia. Orang-orang mulai lemah imannya. Ikut ibadah live streaming mulai loyo, mulai malas. Ikut sambil makan, ikut sambil buat aktivitas yang lain. Seolah-olah pikiran kita kalau ibadah live streaming, intinya dengar firman, kasih kolekte, ya kirim transfer kolekte lalu selesai. Tidak ikuti instruksi-instruksi dari WL waktu ibadah online. Kesulitan, saudara, masa sulit karena wabah corona mulai buat kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi dingin. Dan ini awal mula dari semua dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Makanya saudara, Tuhan sudah katakan ini 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya. Tuhan peringatkan kita, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Jangan sampai karena PSBB, jangan sampai karena new normal kita tidak bisa beribadah. Kita belum bisa kembali bebas, free seperti dulu. Membuat iman kita pun dingin. Membuat semangat kita pun meredup. Dan kita tidak lagi cinta Tuhan seperti dulunya. Saya berdoa malam hari ini saudara, dimanapun kita berada, kita tetap membara api kita. Amen. Api semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hanya dengan keluarga di rumah. Walaupun melalui live streaming. Tapi kasih kita kepada Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun. Amin. Bilang ke kanan kiri, jangan biarkan kasihmu jadi dingin. Bilang begitu. Jangan biarkan kasihmu jadi dingin. Kita harus bakar terus. Amen. Semangat kita, kasih kita, saat teduh kita, cinta kita akan firman Tuhan. Amin. Cinta kita akan hadirat Tuhan. Cinta kita akan ibadah-ibadah walaupun hanya online. Ya. Karena saudara, Tuhan sangat baik bagi kita. Amen. Dia sudah berkati kita berlimpah-limpah. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, menyatakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dengan luar biasa. Sebelum wabah corona, Tuhan sudah menolong kita. Amen. Di tengah-tengah wabah corona, Tuhan nyatakan pertolongannya bagi kita. Amen. Masa sih kita mau lupakan kebaikan Tuhan? Amin. Masa saudara mau lupakan Tuhan? No. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Pemazmur katakan, Daud katakan, how shall I render to the Lord for all his benefits? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Amen. Yang bisa kita buat saudara, walaupun dalam live streaming pun, ikuti dengan semangat. Amen. Sembah Tuhan yang segenap hati. Amin. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini tanda-tanda yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara, perhatikan. Ayat berikutnya saya bacakan. Ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah ini. Orang yang bertahan. Sama-sama bilang bertahan. Bertahan. Apa maksudnya? Kita yang bertahan waktu kita alami tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita yang bertahan waktu kita sudah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Waktu ada penyesatan kita tidak disesatkan. Waktu apa lagi? Ada penyiksaan, persekusi bagi orang percaya, kita tidak tinggalkan iman kita. Tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Apalagi kita yang tetap bertahan walaupun banyak ajaran-ajaran palsu. Tetap bertahan walaupun kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Di tengah-tengah wabah corona, banyak orang meninggalkan iman mereka, banyak orang putus asa. Tetapi saya dan saudara tetap bertahan dalam iman. Apa yang terjadi? Dalam ayat ini mengatakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin. Saudara yang bertahan dalam segala situasi, dengar baik. Upah sudah Tuhan sediakan. Upah Tuhan, mahkota kehidupan. Hidup yang kekal, Tuhan siap berikan bagi kita. Amin.
yang bertahan akan selamat. Ayatnya yang ke-14 Yesus katakan, Injil kerajaan ini, sama-sama bilang Injil. Injil. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan lagi yang berikut adalah gospel will be preached all over the world, all around the world. Injil akan diberitakan, akan didengar oleh semua bangsa, semua suku, semua bahasa. 2000 tahun yang lalu, saudara, 2000 tahun yang lalu, mungkin ini kelihatannya susah, impossible, lama. Tapi hari ini, saudara, dengan sosial media, dengan teknologi, channel TV, semuanya, Injil, walaupun saya ada di Indonesia, di Kupang hari ini, khotbah ini bisa sampai di Amerika, sampai di seluruh pelosok dunia. Artinya apa? Injil kerajaan Allah sudah diberitakan di seluruh dunia. Yesus katakan, Injil ini diberitakan di seluruh dunia baru tiba kesudahannya. Hari ini Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, artinya kesudahannya sudah dekat. Amen. Sama-sama bilang sudah dekat. Sudah dekat. Dekat sekali. Amin. 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 Artinya kita perlu persiapkan hidup kita seperti firman kemarin. Apakah saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang kedua kali, kedatangannya yang pertama kali untuk mencari orang berdosa, untuk melakukan, untuk menyelesaikan misi penebusan Allah terhadap umat, terhadap dosa-dosa umat manusia. Nyawanya diberikan pertama kali. Tapi kedatangannya yang kedua kali, saudara, dia mencari orang-orang atau gerejanya yang sempurna. Kita akan lihat nanti di bawahnya perumpamaan-perumpamaan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bahkan saudara lihat, isi saya tolong bacakan di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 saja. Saya jelaskan secara cepat apa arti dari perkataan Yesus ini. Matius 24 ayat 15 sampai ayat 17. Bapak Ibu tetap perhatikan. Haleluya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan Perhatikan saudara, Yesus katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi di Daniel juga menulis ini, bahwa ada waktu ketika pembinasa keji, seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang yang kafir, ada di tempat kudus. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang yang ada di Yudea harus lari ke pegunungan. Yang ada di peranginan di atas rumah jangan turun ambil barangnya. Karena apa, saudara? Perkataan Yesus ini merujuk kepada peristiwa ketika Jenderal Titus datang ke Yerusalem. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, datang ke bait Allah. Karena apa? Itulah pembantaian besar-besaran orang Yahudi di Yerusalem. 200.000 orang mati dalam satu hari. Tetapi saudara tahu, sejarah mencatat tidak ada orang Kristen yang mati di Yerusalem hari itu. Karena murid-murid Tuhan, rasul-rasul sudah peringatkan ini. Mereka sudah dengar perkataan Yesus. Kalau ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yang di Yudea lari. Di sekitar Yudea harus lari. Artinya apa? Itulah kematian. Itulah penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus. Tetapi orang percaya yang tahu firman ini, mereka selamat dari pembantaian tahun 70 Masehi. Dan singkat cerita, sejarah mencatat sesudah, nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Kita skip bab ibu ke ayatnya yang ke 32. Ayat 32 dan ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36. tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,
kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, sampai di sini saudara perhatikan. Yesus berkata, ini bicara tentang waktunya. Perikopnya mencatat kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Apa maksudnya pohon ara? Yesus katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila apa? Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara, pohon ara dalam Alkitab itu adalah lambang atau bayangan dari bangsa Israel. Fig tree, pohon ara, ini adalah lambang dari bangsa Israel. Nah, lihat, oleh karena bangsa Israel ini yang pohon ara tapi tidak berbuah, artinya apa? Bangsa Israel seharusnya berbuah, mereka pohon ara harusnya berbuah, tapi tidak berbuah. Yang mereka lakukan apa? Tolak semua nabi-nabi, bunuh Yesus, bunuh orang-orang percaya. Itu ibarat pohon ara yang tidak berbuah. Makanya waktu Yesus ada di Yerusalem, Yesus kutuk pohon ara menjadi kering. Itu bayangan dari Yesus kutuk orang Yahudi, sehingga eksekusinya tahun 70 Masehi. Dan sejak 70 Masehi, saudara, tidak ada negara Yahudi, tidak ada negara Israel. Karena semua orang Israel diaspora, alami hukuman Tuhan. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia sampai tahun 1912, Perang Dunia Pertama. Saudara, Inggris mengalahkan kekaisaran Turki yang menduduki Yerusalem. Karena firman Tuhan mencatat Yerusalem akan diserahkan untuk diinjak-injak bangsa-bangsa lain sampai genap waktunya. Dan genap waktunya, saudara, pada waktu 1912 atau 1917. Kita bisa lihat di sejarah nanti. Sesudah Inggris mengalahkan kekaisaran Turki, Jenderal Edmund Allenby masuk ke Yerusalem untuk pertama kalinya sesudah dibebaskan dari bangsa lain itu. Dan dia masuk, saudara, dia turun dari kuda, dia jalan kaki masuk Yerusalem. Sejarah mencatat. Lalu dia katakan apa? Saya tidak mau masuk ke kota ini naik kuda, karena juru selamat saya masuk kota ini naik keledai. Dan Jenderal Edmund Allenby, pemerintah Inggris ini, mereka umumkan kepada semua orang Israel, orang Yahudi di seluruh dunia untuk kembali duduk di Yerusalem, untuk kembali ke tanah perjanjian. Sesudah diaspora sejak tahun 70 Masehi. Tapi saudara, mungkin sekitar 20-30% saja yang kembali. Begitu sedikit dari semua orang Yahudi. Padahal sudah diperingatkan sudah diajak oleh orang Inggris. Kembali, datang ke Yerusalem. Kalian sudah merdeka. Duduki kembali daerahmu, tanahmu. Tidak ada yang mau dengar, sedikit yang dengar. Makanya waktu Hitler jadi penguasa Jerman, Hitler, orang-orang yang tidak kembali ke Israel waktu itu dikumpulkan oleh Hitler, masuk ke dalam peristiwa Holocaust, pembantaian orang Yahudi besar-besaran. 6 juta lebih orang Yahudi dibantai. Karena apa, saudara? Orang Yahudi, saudara bisa lihat di sejarah, sejak pembantaian oleh Kaisar Jenderal Titus di Yerusalem waktu itu 70 Masehi. Bahkan sebelum itu, sejak zaman Esther, dari Mesir mereka mau dimusnahkan. Zaman Esther mereka mau dimusnahkan. Apalagi zaman Kekaisaran Romawi mau dimusnahkan. Zaman Hitler mau dimusnahkan. Karena apa? Iblis betul-betul punya kebencian yang besar terhadap orang Yahudi. Karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Sesudah Perang Dunia selesai, kita tahu ya, sekutu menang. Israel sesudah kembali ke tanah perjanjian, mereka merdeka tahun 1948. Iya, kurang lebih pada tahun 1948. Lalu ada perang 6 hari. Minta maaf kalau sejarahnya saya agak salah-salah, tapi itu sejarahnya, itu ada. Perang 6 hari, negara-negara di Timur Tengah menyerang mereka.
Israel yang waktu itu cuma berapa juta orang, sangat kecil dibandingkan dengan ratusan juta musuh-musuh mereka, bisa mengalahkan negara-negara ini. Karena apa? Firman Tuhan mencatat, bersatu jalan mereka menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Israel tetap bertahan, Israel akhirnya merdeka. Sama-sama bilang merdeka. Merdeka. Yesus katakan di sini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara di zaman Yesus dikutuk, habis, kering ya kan? Tidak ada buah, kering. Tetapi Yesus bilang, apabila, ini pohon ara sudah dikutuk loh. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, artinya apa? Apabila Israel mulai pulih. Apabila, saudara lihat, Israel merdeka. Pohon ara itu, ranting-rantingnya mulai melembut, mulai bertunas. Kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dengan keadaan corona ini, saudara, lebih memastikan lagi. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ayat 35, ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sama-sama baca, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Waktu kita perhatikan ayat ini, bisa saja Yesus merujuk kepada kita. Angkatan kita tidak akan berlalu sebelum Yesus datang kedua kali. Ayat 36. Tetapi, sekali lagi dijelaskan, tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Tidak ada yang tahu waktunya itu. Cuma kita tahu tanda-tandanya sudah digenapi dan sudah sangat dekat. Saudara, saya ingin akhiri seperti ini masih panjang kalau kita bahas. Karena Yesus menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Kedatangan Tuhan kedua kali, saudara, Yesus berikan perumpamaan seperti ini. Ada perumpamaan hamba yang baik, hamba yang jahat. Perumpamaan gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Dan ada perumpamaan kambing dan domba. Kambing dipisahkan dari domba. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya dari orang percaya. Yesus datang kedua kali, orang-orang yang tidak percaya akan ketinggalan, akan masuk ke dalam penyiksaan, bahkan binasa di dalam kekekalan. Yang berikut, perempuan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijak adalah setiap kita orang percaya. Ini sudah lebih fokus kepada orang percaya. Orang percaya yang mendengar firman dan melakukan firman, itulah gadis yang bijaksana. Yang memiliki pelita dan punya minyak. Tetap jaga api, tetap jaga urapan Roh Kudus itu. Itulah gadis bijaksana. Ini bicara soal kualitas pengiringan kita. Dan perumpamaan hamba yang jahat dan hamba yang baik dan hamba yang jahat, ini saudara bicara tentang kualitas pelayanan kita. Apakah kita mempergunakan talenta, waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, atau waktu yang ada terbuang sia-sia. Yesus berkata, berjaga-jagalah, kamu tidak tahu saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melihat tanda-tanda ini. Tanda-tandanya sudah mulai digenapi, Tuhan sudah dekat. Persiapkan diri kita, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Bangun iman kita, berdoa kepada Tuhan di atas dasar iman yang paling suci. Dan kita akan melihat Tuhan datang kedua kali. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang bersiap-siap, itu seperti apa saudara? Pesta pernikahan. Tapi bagi setiap kita yang tidak siap, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tiba-tiba datang. Dan kita didapati di dalam setiap kesalahan kita.